Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang makalah larutan penyangga dan hidrolisis garam. Pertama-tama, perkenalkan di sini ada temanku, itu Septia, nama saya Siti Salma. Di sini ada Muhammad Rizky SR, dan di sana ada Muhammad Hamzah Mani. Baik, kita akan mulai bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang yang akan dibacakan oleh Septia. Jadi yang pertama, larutan penyangga, larutan dapur atau buffer adalah larutan yang digunakan untuk mempertahankan nilai pH tertentu agar tidak banyak berubah selama reaksi kimia berlangsung. Sifat yang khas dari larutan penyangga ini adalah hanya berubah sedikit dengan pemberian sedikit asam kuat atau basa kuat. Buffer terdiri dari asam lemah dan garam atau basa, konjugasinya atau basa lemah dan garam atau asam konjugasinya. Lanjut, saya akan membacakan rumusan masalah. Apakah pengertian larutan penyangga? Apakah komponen dari larutan penyangga? Apakah sifat dari larutan penyangga? Bagaimana cara menentukan pH larutan penyangga? Apakah pengertian hidrolisis garam? Dan bagaimana cara menentukan pH hidrolisis garam? Tujuan penulisan makalah yaitu memahami pengertian dari larutan penyangga, memahami komponen dari larutan penyangga, mengetahui sifat-sifat dari larutan penyangga, mengetahui cara menentukan pH dari larutan penyangga, memahami pengertian dari hidrolisis garam, serta mengetahui cara menentukan pH dari hidrolisis garam. Selanjutnya bab 2 pembahasan 2.1 yaitu pengertian larutan penyangga yang akan dibacakan oleh Rizky. Pengertian larutan penyangga sebagai besar reaksi kimia dalam industri maupun dalam tubuh manusia, memperlakukan pH yang stabil agar kondisi pH reaksi tidak berubah. Biasanya digunakan larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH sehingga tidak mengalami perubahan akibat penambahan air, sedikit basa ataupun sedikit basa. Komponen larutan penyangga juga dibacakan oleh Rizky. Larutan penyangga dibedakan atas larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Komponen larutan penyangga selanjutnya akan dibacakan oleh Septia. Selanjutnya, larutan penyangga dibedakan atas larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang ke-1, larutan penyangga asam. Penyangga yang memiliki komponen asam lemah atau Ha dengan basa konjugasinya atau A-. Sistem campuran disebut dibuat secara langsung dari asam lemah dengan garam yang mengandung baca konjugasi pasangan dari asam lemah tersebut, atau sering disebut campuran asam lemah dengan garamnya. Adapun cara kerjanya dapat dilihat pada larutan penyangga yang mengandung CH3COOH dan CH3COO yang mengalami keseimbangan dengan proses sebagai berikut. Pada penambahan asam H+ akan menggeser keseimbangan ke kiri, di mana ion H+ yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion CH3COO membentuk molekul CH3COOH. 2. Pada penambahan basa, jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka ion OH- dari basa itu akan bereaksi dengan ion H+ membentuk air. Hal ini akan menyebabkan keseimbangan bergeser ke kanan sehingga konsentrasi ion H+ dapat dipertimbangkan. Jadi, penambahan basa menyebabkan berkurangnya komponen asam CH3COOH bukan ion H+. Basa yang ditambahkan tersebut bereaksi dengan asam CH3COOH membentuk ion CH3COO dan air. B. Larutan penyangga basa akan dibacakan oleh Hamzah. Larutan penyangga basa. Penyangga yang memiliki komponen basa lemah B dan asam konjugasinya garam dalam garam dalam kurung BH+. Dengan demikian dalam sistem penyanggaan tersebut terdapat basa lemah dan asam konjugasi pasangan basa lemah tersebut. Sistem ini dapat dibuat secara langsung dengan mencampurkan basa lemah dengan garam. Yang
mengandung asam konjugasi dari basa tersebut dan sering disebut sebagai campuran dari basa. Lemak dengan garamnya namun cara kerjanya pas dilihat pada larutan penyangga yang mengandung NH3 dan NH4 yang mengalami keseimbangan dengan proses sebagai berikut. Dengan proses sebagai berikut. Satu, pada penambahan asam di larutan penyangga basa, yaitu jika ditambahkan suatu asam, maka ion H+ dari asam akan mengikuti ion OH-. Hal tersebut menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan, sehingga konsentrasi ion H- dapat dipertahankan. Samping itu, penambahan ini menyebabkan berkurangnya komponen basa NH3, bukannya ion OH+. Asam yang ditambahkan bereaksi dengan basa NH3 membentuk ion NH4+. Selanjutnya, pada penambahan basa, jika ditambahkan adalah suatu basa, maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Jadi kebalik kayak kalau di penyangga asam, yaitu penambahan asamnya akan bergeser ke kiri, basanya ke kanan. Tapi kalau di penyangga basa, penambahan asam kesetimbangannya bergeser ke kanan, lalu basanya bergeser ke kiri. Selanjutnya yaitu sifat larutan penyangga yang akan dibacakan oleh Rizky Esther. Sifat larutan penyangga. Adapun sifat-sifat larutan penyangga diketahui sebagai berikut. 1. Mempunyai pH tertentu. 2. pH-nya relatif tidak berubah jika ditambahkan sedikit asam atau basa. 3. pH-nya tidak berubah jika diencerkan. Di sini mungkin ada nanti cara menentukan pH larutan penyangga. Ada juga contoh soal, mungkin bisa Bapak lihat di makalah. Nah, di sini kita akan cuma hanya menjelaskan. Selanjutnya itu pengertian hidrolisis garam yang akan dibacakan oleh Satya. Hidrolisis adalah istilah umum untuk reaksi zat dengan air, atau hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Hidrolisis garam adalah terurainya garam dalam air yang menghasilkan asam atau basa. Lalu, cara menentukan pH hidrolisis garam. Yang nomor 1, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Yang kedua, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Dan yang terakhir, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Yaitu terakhir kita akan penutupan bab 3, penutupan yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Hamzah dan Rizky Esther. Larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya praktis tidak berubah meskipun ditambahkan sedikit asam dan sedikit basa. Atau jika diincerkan, larutan penyangga asam susun atas asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan penyangga basa tersusun atas basa lemah dan basa konjugasinya. Kerja larutan penyangga asam pada upaya mengubah pH. Sifat larutan garam tergantung pada kekuatan relatif asam dan basa penyusunnya. Hidrolisis garam adalah reaksi antar komponen garam yang berasal dari asam atau basa lemah dengan air. Hidrolisis tersial adalah hidrolisis yang terjadi pada garam yang terbentuk dari asam kuat, basa lemah, atau asam lemah dan basa kuat. Garam dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis parsial. Larutan bersifat asam. Mungkin segitu dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.